karyawan menghisap rokok, awas jangan terkecoh dengan kalimatnya ya. Karyawan sebagai subjek, karena kan pelaku utama ya. Menghisap sebagai predikat, rokoknya objek. Karyawan rokok menghisap. Sebetulnya kalau ini kan bisa merokok ya. Karyawan merokok gitu kan. Nah, jadi S 1 2 3 ya. Nah, karyawan jik won, boleh jikwon, boleh sawon. Sawon. Jikwon. Ya, boleh jikwon, boleh sawon. Ya, atau ve sawon. Atau juga ve sawon, karyawan kantor. Satu aja lah. Itu aja ya, jikwon aja ya. Jikwon aja. Jikwon. Menghisapnya ini adalah piyuda. Ya. Rokoknya Tambe. jelas tambe. Berel. Oke. Jadi cikon diturunkan, Sikon. Ikwona. cikon Tambera. subjek jadi Ya. nen atau boleh pakai i ya. Oke, lalu tambenya turunkan. Tambera. Tam Berel. B dia vokal ya. Ya. Maka menggunakan rel. Oh iya. Piyuda sudah masuk kalimat, tinggal piyu. Dia berakhiran vokal, maka pium, Piup tidak. piup nida. Nida. Yang subjek Hmm. kalau dia tambahannya itu bisa i bisa en kan? Bisa boleh. Itu untuk i sama en itu untuk di subjek aja berarti ya? Mana? Untuk di subjek Untuk aja ya. en, i, nen maupun enggak ya, itu untuk partikel atau imbuhan di Subjek. Ntar, rumus itu yang tak tahu tuh. Kalau yang i sama en nen sama ga ya. I sama en jika konsonannya jika subjeknya berakhiran dengan konsonan. Nen dan ga jika subjeknya berakhiran vokal. terus kalau Untuk penggunaan objek, jika objeknya, kata bedanya, atau sasarannya, tujuannya berakhiran dengan vokal, maka menggunakan partikel atau imbuhan rel. Ya. Namun jika berakhiran konsonan, maka menggunakan Apa rel bang? el. Yang buat vokal itu. Rel. Rel. Rel ya, untuk akhiran vokal. Ini rel. Jika untuk predikat sudah masuk predikat sebenarnya itu di antara b nida ataupun sub nida. Ya. Sub nida ini, b nida ini digunakan jika kata kerjanya berakhiran vokal. Ya. Contohnya masida. Ya. Sudah masuk kalimat maka daknya hilang. Tinggal masih. Dia akhiran i adalah vokal. Maka menggunakan masim nida. Oke. Dan untuk subnida jika predikatnya berakhiran konsonan. Contohnya yang gampang mokda sudah masuk kalimat daknya hilang tinggal mok. Mok ini konsonan ya kak ya, maka mok subnida. Semida. Makanya Sini akan menerangkan soal keterangan, mau itu keterangan tempat ataupun keterangan waktu. Keterangan ini dua macam ya, ada keterangan tempat, ada keterangan waktu. Itu menggunakan e dan eso. Ya, e dan eso. Ya, tapi untuk ini ada artinya ya. Perhatikan ya. Yang artinya di, ke, pada, per, atau tidak berarti. Dia biasanya untuk keterangan waktu. Ya, untuk keterangan waktu di sini. Untuk menemani keterangan waktu, jam, hari, dan lain sebagainya.
atau untuk kode ya. Tapi ini digunakan jika tidak ada kata kerja. Awas ya. Yang artinya di, kepada, per, untuk menangkap tanpa berarti, hanya untuk menemukan keterangan waktu. Namun ini digunakan jika kalimat tersebut tidak ada kata kerja atau predikat ya, gitu. Kata kerja aktif ya. Sedangkan esok yang artinya di dan dari, cuma dua itu. ya. Ini digunakan jika kalimat tersebut ada kata kerja atau predikat ya. Oke. Nah, contohnya untuk contoh yang buku ada di atas meja ya. Buku selaku objek. Ada akhiran ya, posisinya di predikat, tapi bukan predikat ya, tapi di akhiran. Atas meja, keterangan tempat ya. Jadi ini O A K ya, anggap aja ini predikatnya, tapi bukan predikat ya. OPK, maka nantinya K. Jadi SPOK itu rumus Indonesia. Koreanya SKOP. Nah, di sini hanya ada OPK. S-nya nggak ada ya. S nggak ada, berarti dihilangkan. Tinggal anggap aja ini. Ya, walaupun OPK maka tetap dibikin ini. Jadi di atas meja buku ada. Ya. K O P. Ya. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Jadi nanti jawabannya adalah, ingat ya, K. Meja, apa meja? Ceksang. 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 Nah, atas apa? Wi ya. Wi. Nggak usah dipanjangin. Wirelani ntar. Ya. Wi atas ya. Ini di-nya. Ceksang wiye. Ada. Bukan, Pak. Sangit bukan. Soyo. Ceksang wiye. Ya kan, SK. Lalu bukunya Buku. Cek. cek. Lalu ininya ceksang wiye cekel isem nida. Ya kan? Nah, is Soyo. sep nida. Tapi biasanya karena buku sebagai pelaku utama di sini, sebagai pelaku utama subjeknya, ya, maka ini SPK, ya kan? SPK, O-nya tidak ada ya. Jadi SKP, karena pelaku utama ini adalah buku, ya. Nah, jadi di sini kita rubah lagi, ini yang pertama, lalu ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, ini dibalik, Cek wi. ya. Cek wi sang. Apa tadi? Cek Cek. wi. Nah, dia kan subjek ya. Cegen atau cegi, Ceki. bukunya, ya kan? Bukunya, ceksang, Cek sang.
wiye. Sang wiye. Ya, ceksang meja, wi atas, ini di atas meja. Ya. Cegi ceksang wiye issemnida. Gitu. Salah tulisan ya. Atau cegen bukunya ada di atas meja. Edi. Nah, kan misalkan ada buku di atas meja. Ya kan? Nah, ada buku. Nah, berarti bukunya ini sebagai objek. Ada buku ya. Gitu. Atau misalkan bukunya dia subjek. Pelaku utama kan, maka ini berarti subjek. Pokoknya kalau ada ini, tanda seperti ini, en, ga, nen, maupun ga, berarti ini adalah subjek. Salah satu di antara keempat ini. Kalau ada di antara el maupun rel, maka ini adalah Predikat. objek. Objek. Ya. Dan pasti jika di belakang ada di antara benida ataupun subnida, Predikat. maka predikat. Terakhir. Dan jika ada misalkan maupun eso, maka ini adalah kalimat keterangan. Entah itu keterangan tempat maupun keterangan waktu. Ya. Kakak itu apa tuh? Keterangan apa tuh? Mana? Itu. Ada kakak. KT. Mana? Katik. Itu. KT. Keterangan waktu. Mana kata? KT itu. Ini, Bawah. ini. Bawah. Itu Ini. ada. Kata kerja. Kata kerja. Kata kerja. Singkat. Edi kepada. Nah, itu untuk yang tidak ada kata kerjanya ya. Nah, tanpa kata kerja. Nanti untuk hari ini adalah hari Selasa. Ya kan? Atau misalkan bangun jam 7. Ya kan? Bangun pada jam 7. Atau bangun jam 7. Bangun tidur ya. Bangun jam 7. Tuh, jam 7 apa terserah ya. Kalau misalkan pagi ya pagi, malam-malam. Jadi bangun sebagai predikat, jam 7 sebagai keterangan waktu. Jadi 7 sie atau ilgop sie pada jam 7 Pada jam 7. il o na il onada bangun tidur ya. Ironam nida bangun pada jam 7. Padanya mana? Ini bisa diartikan pada Bisa. ataupun tidak ada artinya. Dia hanya menemani keterangan Tempat. waktu. Waktu. Walaupun dia ada kata kerjanya. Ya kan? Ini kan tidak ada kata kerja. Tapi ini kan ada kata kerja ya. Bangun. Kata kerja aktif. Jadi ini pun tidak harus diartikan di. Bangun di jam 7. Bangun pada jam 7. Ini hanya menemani keterangan waktu. Bisa artinya pada ataupun tidak berarti. Oke, sekarang yang dan yang esoknya ya. Nah, yang esok kita misalkan masak nasi di dapur. Ya, masak nasi di dapur. R. Masak sebagai Objek. Predikat. ya. Nasi Objek. ya. Tujuan kita kan. Di Dapur Tempat. tempat. Nah, POK jadi KOP. Jadi masak apa? Yori ada nasi Bab. bab dapur puok Bu. puok sorry puok bu Puok. ya Puok. puok Puok. puok ya Puok. puok Yori Hada itu. ini Yori Hada ya. Nah sekarang mas ya POK jadi KOP ya. KOP 1 2 3 ya. Di sini awas ya, ada kata kerja. Masak.
ya, memasak ya. Di kalau misalnya kan kami kan udah kalau saya kasih lagi ya. Wok, Buok. Buok. wok ya. Maka karena ada kata kerja jadi wok, Buok. Buek. wok eso. Buok eso Buekso. ya. Lalu ini adalah objek Buok. pub. Buekso. Jadi Papel. Bubble. bubble. Oke. Lalu di sini Yori Yori. Hapnida. Yori Hada Yori Ha. Jadi Hapnida. Hapnida. Wokeso Pabel Yori Hapnida. Nasi masak. Pun masih masak. Ini keterangan, ini objeknya, ini predikatnya. Ini yang di ya. Yang darinya juga. Yang darinya Berdua. sekarang yang darinya datang dari Dapur. Mall. mall ya, datang dari mall. Di sini deh. Apa kurang kata? Oke, datang sebagai predikat, Predikat. darinya keterangan. Mall. Mau Oke. keterangan Nah, keterangan ya dari mau. dari mall. Di mana? Jadi apa mallnya? Moleso. Moleso, namanya adalah back Hwa Baik, wa moleso. Jom ya, Wajum. back Hwa Jom Jom. eso So. kan dari ya, Omnida. Omnida. Sebetulnya pakai wasemnida ya, tapi kan itu bentuk lampau karena belum, maka kita pakai datang oda Oda. ya. Sudah masuk kalimat tinggal o. Odi apa bang? Hah? Odi Mana? Di mana? di mana? Oda. Di mana? Odi di mana? Oh, Oda tinggal o, dia vokal maka op ni. tidak. Kalau odieso dari Dari mana? mana? Odi apa tadi? Odi. Mana? 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 Biasanya ini memang menanyakan keterangan tempat, tapi di ruang lingkup lebih kecil. Cuma kalau misalkan ada one, one juga mana ya? One eso dari mana? Biasanya one ini untuk negara. Ya, jadi one nara eso. Negara mana gitu ya? Dari negara mana? You from? Kosakata aja ya. Ya, jadi untuk E dan SO ini harus betul-betul fokus. Tingkatan pertama untuk menghafal huruf adalah di vokal rangkap. Itu yang paling susahnya. Harus telaten, harus teliti. Ya kan? Tingkatan kedua untuk menghadapi SPO, walaupun samar, di angka. Angka udah bisa, SPO bisa. Dan tingkatan terakhir untuk SPO ataupun SPOK yang sebenarnya ya di keterangan tempat antara E dan SO. Eso.